Tuhan, siang malamku selalu bergirang. Shalom. Apa kabar anak sekolah minggu yang ada di rumah? Kak Melda dan Bang Joshua berharap anak-anak sekolah minggu di rumah dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Nah, hari ini kita masih beribadah di rumah masing-masing. Seperti yang adik-adik tahu, tujuan kita beribadah di rumah masing-masing adalah untuk memutus rantai penyebaran dari COVID-19. Jadi, guru-guru sekolah minggu menghimbau adik-adik untuk tetap mencuci tangan pakai sabun dan gunakan masker jika bepergian keluar rumah. Nah, satu lagi, jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Jadi anak sekolah minggu, jangan ada yang nangis ke mama papanya minta keluar ya kalau tidak perlu. Kak Melda yakin anak sekolah minggu semuanya adalah anak-anak yang baik dan anak-anak yang penurut. Nah, adik-adik anak sekolah minggu, Kak Melda mau tanya, anak-anak sekolah minggu nonton gak video yang dibuat guru sekolah minggu setiap hari minggu? Ibadah gak di rumah masing-masing? Atau ada yang lupa? Ya kan Bang Jos? Tapi guru-guru sekolah minggu percaya kalau adik-adik sekolah minggu semua beribadah dengan tenang dan hikmat di rumahnya masing-masing. Nah, hari ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita, ambil Alkitabnya. Adik sekolah minggu duduk yang tenang dan tidak ribut. Hari ini doa pembukaan akan dibawakan oleh Bang Joshua. Baiklah adik-adik sekolah minggu, untuk memulai ibadah kita satu hari ini, kita awali dengan doa. Mari kita berdoa, kita satukan hati kita. Ya Tuhan Yesus yang baik, yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami bersyukur Engkau menyertai kami, memberikan kepada kami kesehatan dan sukacita yang luar biasa. Tuhan Yesus, Tuhanlah yang memberkati seluruh adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah. Walaupun mereka beribadah di rumah, tetapi Engkau yang memberkati mereka, memberikan kepada mereka firman-Mu, agar mereka dapat melakukannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Begitu juga Tuhan Yesus dengan kami guru-guru sekolah minggu, Engkaulah yang menyertai kami, memberikan kepada kami terang Roh Kudus-Mu, agar kami dapat melayani seluruh adik-adik sekolah minggu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah yang memberkati seluruh rangkaian acara kami nantinya. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu yang di rumah, saat ini kita akan bersuka cita lewat lagu pujian kita yang akan dibawakan oleh Kak Melda dan Bang Joshua. Dan setelah ini juga lagu-lagu pujian berikutnya akan dibawakan oleh Inang Cibro dan Kak Nurseli. Untuk itu, adik-adik sekolah minggu siapkan hatinya, ikuti gerakan Kak Melda dan Bang Joshua. Kita bernyanyi Hatiku Penuh Nyanyian. Yesus, 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 oh dialah Raja. Shalom adik-adik semua, masih tetap semangat? Oke, kita akan kembali mengangkat satu pujian yang berjudul Satu Anak Tuhan. Untuk itu, adik-adik sekolah minggu yang di rumah, kami harapkan
tetap semangat walaupun kita beribadah di rumah, kita tetap semangat untuk bernyanyi dan memuji nama Tuhan. Oke, adik-adik sekolah minggu, kita akan menyanyikan lagu Saya Bergirang. Kita harus menyanyikannya dengan gembira ya. Oke. Mari kita bernyanyi. Saya bergirang, Mengapa kau bergirang? saya bergirang, Apa sebabnya? saya bergirang, Mengapa kau bergirang? karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi dari cintanya Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Saya bergirang, Mengapa kau bergirang? saya bergirang, Apa sebabnya? saya bergirang, Mengapa kau bergirang? karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi dari cintanya Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Baiklah adik-adik sekolah minggu sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang
satukan hati dan pikiran kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan buat kasih dan penyertaan-Mu kepada kami, di mana pada saat ini Tuhan Yesus, Engkau masih memberikan kesehatan serta nafas kehidupan kepada kami. Tuhan, sebentar lagi Bapa Surgawi, kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Bapa, firman-Mu yang senantiasa menerangi hidup kami Tuhan, sehingga Tuhan Yesus di setiap langkah kami Bapa Surgawi, kami tidak akan terjatuh, kami tidak akan terpuruk Tuhan, karena Engkau senantiasa menyertai kami. Bapa dalam surga, biarlah Tuhan kami sambut firman-Mu hanya melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu sampai kepada kami. Terima kasih Bapa Surgawi, amin. Shalom buat adik-adik sekolah minggu Gereja HKI Dolok Sanggul yang berada di rumah. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini tertulis di Roma pasal 12, dimulai dari ayat yang pertama sampai yang kedua. Demikian firman Tuhan. Inang bacakan ayat yang pertama, nanti ayat yang kedua dibacakan oleh Kakak Ani. Demikian firman Tuhan, persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, adapun tema untuk renungan kita pada pagi hari ini yaitu Aku Anak Tuhan. Jika dikatakan bahwa kita anak Tuhan, berarti apapun yang kita lakukan, semua perbuatan kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekarang Ina mau bertanya kepada Kakak Ani. Kakak Ani, kira-kira bagaimana ya sikap anak Tuhan yang sangat disukai oleh Tuhan? Nah, anak-anak sekolah minggu, bagaimana sikap anak Tuhan? Anak Tuhan itu harus taat dan menurut kepada orang tua, sama orang yang lebih tua dari kita. Anak Tuhan itu harus berbuat baik. Hendaknya anak Tuhan itu tidak melawan, tidak suka membantah, dan anak-anak Tuhan itu harus selalu berkata apa yang baik. Adik-adik anak sekolah minggu yang ada di rumah, berikut ini ada contoh video perbandingan anak Tuhan yang taat kepada orang tua dan anak yang suka membantah orang tua. Mari kita saksikan bersama-sama. Dari Perhimpunan Dokter Umum Indonesia, Tasya, minumlah air Tasya, mineral untuk menjaga kesehatan Kak Tasya. didukung Le Mineral. Tasya, jangan nonton aja. Kakak kan udah besar. Cuci piring kita lah ya. Gak mau. Masa kayak gitu? Disuruh aku nggak mau. Cuci lagi. Mau. Kayak mana coba? Kakak paling besar loh. Masa disuruh mamanya nggak mau? Cuci mana? Gak mau. Aku aja mau. Kakak aja cuci piring. Lama. Kakak ngebantu mama ini ya. Lama. Desaku dipikir, pendatak daku pikir piring. Bebelah dengan minyak ikan
kandungan dan omega 6 lebih tinggi. Cepat tangan. Aku nggak kerja. Adik-adik sekolah minggu sekalian, tadi kita sudah melihat ilustrasi yang menceritakan bagaimana sikap seorang anak yang tidak taat kepada orang tua dan selalu menggunakan anggota tubuhnya dengan sesuka hatinya, dan seorang anak yang selalu menaati perintah orang tuanya dan selalu menggunakan anggota tubuhnya sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Untuk itu, adik-adik sekolah minggu sekalian sudah bisa melihat, memilih mana perilaku yang mau kita contoh ataupun kita tiru, dan mana perilaku yang harus kita buang dari kehidupan kita. Untuk itu, adik-adik sekolah minggu sekalian, melalui firman ini, kita diajak hendaklah kita merubah seluruh kehidupan kita dan seluruh perilaku kita yang buruk, yang tidak Tuhan suka, yang tidak disukai oleh orang tua dan tidak disukai oleh orang-orang di sekitar kita. Kita merubah semuanya menjadi perilaku yang Tuhan sukai, yang menyenangkan hati orang tua, dan perilaku yang menyenangkan hati semua orang. Untuk itu, kami harapkan kepada adik-adik sekolah minggu kami, melalui firman Tuhan ini, marilah kita berubah sehingga kita dapat disebut sebagai anak Tuhan. Anak Tuhan yang sangat Tuhan sayangi, anak Tuhan yang selalu dirindukan oleh semua orang. Amin. Oke, adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita berdoa, kita bersatu di dalam doa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur kepadamu buat segala berkat penyertaan Tuhan yang kami rasakan hingga pada hari ini. Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, yaitu tentang menyerahkan segala tubuh dan jiwa raga kami Tuhan hanya untuk memuliakan dan memuji nama-Mu. Ya Tuhan, berkatilah firman-Mu itu menjadi pedoman bagi hidup kami. Berkati Tuhan anak-anak sekolah minggu Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Berkati kesehatan mereka Tuhan, apapun yang mereka lakukan dalam rumah mereka Engkau berkati. Ya Tuhan, hapuskan segala dosa yang kami perbuat Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, mulai saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ayat hafalan kita untuk minggu ini tertulis di dalam Amos 5 ayat 14. Ayo kita baca bersama-sama ayat Alkitab yang ada di layar handphonenya masing-masing ya adik-adik. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Jangan lupa dihafal ya adik-adik. Kemudian video ayat hafalannya dikirimkan kepada guru-guru sekolah minggu ke nomor WA pribadi ataupun ke nomor WA grup HKI Dolok Sanggul. Terima kasih. Teman-teman yang di rumah, mari kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena Engkau masih memberkati kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih juga buat kesehatan yang masih Engkau berikan bagi kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk negara kami, terkhusus daerah kami, ataupun di gereja-Mu, di mana Tuhan kami masih dilanda rasa khawatir akan virus corona. Kiranya Tuhan, Engkau hapuskanlah virus corona dari muka bumi ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami, kiranya memberikan panjang umur, kesehatan, dan rezeki. Dan juga kepada teman-teman kami, kiranya Engkau berikan kepintaran
ada di sekolah kami, kiranya kau berkati mereka, jauhkan dari bahaya. Ya Bapa, ampunilah dosa dan kesalahan kami yang sengaja maupun tidak sengaja, agar kami layak mendapatkan berkat-Mu. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik sekolah minggu sekalian, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita agar kita bisa menjaga anggota tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk itu kita angkat satu pujian dengan judul Hati-hati gunakan tubuhmu. Mari adik-adik sekolah minggu kita bernyanyi bersama-sama. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu. Coba, hati-hati gunakan matamu. Coba, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Coba, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Coba. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Coba. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Coba. Amin. Kita akan berdoa, sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Shalom. Sampai jumpa minggu depan. Shalom, ayat hafalan minggu ini tertulis di Matius 18 ayat 4. Barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Amin. Matius 18 ayat 4, demikian bunyinya. Sedangkan barang siapa yang merendahkan diri dan yang seperti anak kecil ini, ialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Terima kasih, shalom. Teman-teman dan ibu guru yang berada di rumah, saya akan mengucapkan ayat hafalan saya yang tertulis dalam Matius 18 ayat 4. Demikian bunyinya. Sedangkan barang siapa yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini,
terbesar dalam kerajaan sorga. Terima kasih, Shalom.